Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Selamat siang adik-adik sekalian. Berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran kimia. Tema bahasan kita pada hari ini adalah asam basa. Teori asam basa. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah pertama, teori asam basa. Ya, apa itu asam basa? Siapa yang menggunakan asam basa itu? Kemudian indikator dalam melihat terjadinya asam basa. Kemudian kesetimbangan asam basa dari air, pH larutan asam basa, dan bagaimana kita bisa mentitrasi asam basa. Nah, teori asam basa itu dikemukakan oleh beberapa ilmuwan. Pertama adalah teori asam basa menurut Arrhenius, teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, dan teori asam basa menurut Lewis. Kita lihat bagaimana. Menurut teori asam basa Arrhenius, asam adalah zat dalam air yang melepaskan ion hidrogen atau H+. Contoh, HCl apabila masuk ke dalam air dia akan melepaskan H+ ya. Jadi HCl itu kemudian akan berlepas karena H+ atau kation anionnya berikatan tetapi berikatan koordinasi dengan oksigen dari molekul air membentuk ion hidronium ya. Jadi kalian bisa lihat ya, kalau kemudian HCl masuk ke dalam air, maka HCl itu akan menjadi asam karena H-nya akan lepas dari Cl dan berubah menjadi H+. Itu menurut teori asam basa menurut Arrhenius. Kalian bisa lihat pada contoh atau animasi berikut ya. Lihat ya. Ini adalah contohnya. Ini adalah HCl ya. HCl asam, kemudian berinteraksi dengan H2O, kemudian dia akan berinteraksi seperti ini, kemudian H+ ya akan terlepas dan kemudian akan berikatan dengan H2O. Oke, udah ya. Nah, itu menurut asam ya. Kita akan lihat basa ya. Basa, zat yang di dalam air akan menghasilkan ion hidrogen. Jadi kalau teori asam basa menurut Arrhenius, asam adalah H yang melepaskan menjadi H+ dalam air. Basa adalah ion OH- ya yang melepas dalam air. Contohnya adalah NaOH. Ini kita lihat contohnya. Kalau kita punya sampel NaOH apabila dimasukkan dalam air, maka OH- akan lepas. Kemudian itu akan menjadi disimpulkan menjadi asam ya. Nah, next, teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Lowry mengatakan berbeda lagi, bahwa asam menurut Lowry adalah spesies yang memberi donor. Ya, donor itu adalah memberikan ya. Apa yang diberikan adalah dalam hal ini adalah proton. Jadi kalau asam menurut Bronsted-Lowry adalah donor proton, memberikan sebuah atom proton. Basa spesies yang berupa aseptor. Contohnya NH2 ya, NH2 ditambah dengan air ya, asam dalam air, dia akan berinteraksi menjadi asam konjugasi dan basa konjugasi. NH3 berinteraksi dengan H2O. NH3 itu kan amonia ini ya. Ini amonia. Ini NH3 ini. Yang ini NH3 ya. Nah, ini NH4 karena sudah ditambahkan satu ion H+ tadi ya.
karena dia mendonorkan dari asam, memberikan. Ya, jadi NH3 menjadi NH4 itu donor dari ini. Nah, tinggallah OH-. OH- ini karena kekurangan kan, kekurangan H jadi min. Nah, ini melakukan basa konjugasi, dia berubah jadi ya. Jadi kalau tadi ini apa namanya, ini basa berubah jadi asam konjugasi. Kalau ini asam berubah menjadi basa konjugasi. Contohnya CH3COOH ini adalah asam apa? Asam cuka ya, asam cuka. Asam cuka kalau kemudian ditambah di dalam air, ya, kemudian apa namanya? Coba kita perhatikan CH3COOH. Di sini dalam hasilnya, jadi ini kan produk ya, produknya kan berubah nih. Produknya berubah, asam cukanya itu kehilangan H, ya kan? Ya, asam ini akan berubah menjadi basa konjugasi. Karena apa? Karena dia kehilangan, kehilangan H. Hanya kemana sih? Hanya itu ini loh. Ini berubah menjadi bahasanya apa namanya, ini yang dapat H ini berasal dari H ini tambah ya. Jadi H yang sebelumnya H2 itu yang lepas dari ini, dari asam ini sini ya. Tuh. Jadi menurut teori asam Brownson-Lowry, asam adalah yang memberikan, kemudian spesies yang menerima, aseptor yang menerima ya, yang menerima, yang mendonorkan. Jadi ini ya, asam yang memberikan, mendonor. Ini kan mendonor nih, ya kan? Nah, dah. Kemudian menurut asam basa, menurut bahasa Lewis mengatakan bahwa asam senyawa yang mampu menerima pasangan elektron atau aseptor elektron. Basa senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron atau donor aseptor elektron, maaf. Ya. Seperti kalian bisa lihat bahwa ini adalah asam menurut Lewis ya. Jadi ini asam ya. Nah, ini kalau basa, nah hasilnya seperti ini ya. Asam senyawa yang mampu menerima pasangan elektron. Jadi Lewis ya mengatakan bahwa pasangan asam itu mampu menerima elektron. Jadi kita lihat di sini ya, akhirnya apa, ini senyawa yang memberikan. Jadi kalau basa ini kan memberikan nih, memberikan ke ini loh. Akhirnya nitrogennya berikatan dengan ini B ini hasilnya. Ini hasil ya. Hasilnya. Udah. Kemudian kesimpulannya, kesimpulan ya. Teori asam basa. Kalau menurut Arrhenius, definisi asam di air dia akan menghasilkan H+ kalau asam. Kalau basa menurut Arrhenius di air dia akan menghasilkan OH-. Ingat nggak itu? Kalau Brownson-Lowry asam ia itu memberikan H+. Kalau definisi basa menurut Lowry dia aseptor ya, penerima H+. Kalau Lewis aseptor pasangan elektron. Jadi ada pasangan. Ya, pasangan namanya pasangan. Aseptor. Kalau basa Lewis donor pasangan elektron. Indikator. Jadi kalau kita ingin melihat suatu benda apakah itu basa atau asam, kita harus punya alat, instrumen, ya kan? Bagaimana sih alat-alatnya, kita lihat. Nah,
Alatnya ada alat alami, ada alat yang kemudian kita menggunakan alat-alat buatan. Jenis indikator. Indikator alami bisa kalian gunakan kubis merah ya. Kemudian ada kunyit, ada jambu kertas, bunga kertas ya. Kembang sepatu dan sebagainya. Caranya bagaimana? Ya sudah, caranya tinggal dicelupkan saja, ada perubahan enggak gitu kan. Nah, kemudian indikator buatan ya. Indikator buatan bisa menggunakan PP, metil jingga, metil merah, bromtimol biru, atau kertas lakmus yang terbuat dari lumut kerak. Nah, ini indikator universal. Jadi kalau nggak usah sulit-sulit ya, kita cukup beli saja nih indikator universal. Kita akan lihat kalau basah ya sekitar ini. Ini basah. Kalau ini asam ya, kesini asam. Kalau ke sini basah. Basah ya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan, karena ada tamu ya, nanti kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.